Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas pertemuan 6 mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. 1. Mengapa cybercrime banyak menyerang bisnis kecil dan bagaimana solusinya? 2. Dalam kasus di Indonesia, banyak perlu penanganan yang tepat untuk mencegah cybercrime terjadi pada pribadi. Bagaimana cara menghindari dan menangani kejahatan di dunia maya? 3. Dalam kasus di Indonesia, waspada penipuan teman gadungan di WhatsApp dan bagaimana solusinya? 1. Mengapa cybercrime banyak menyerang bisnis kecil dan bagaimana solusinya? Faktor penyebab cybercrime berupa akses kontrol yang tidak ketat, tes bagi hacker pemula, ketidakpedulian terhadap sistem keamanan, serta budaya bring your own device atau beyond. Yang pertama adalah akses kontrol yang tidak ketat. Keamanan yang hanya mengandalkan password sangat mudah diretas. Begitu pula website yang mengandalkan satu sistem keamanan saja, membuat bisnis kecil tidak mampu menghadapi serangan cybercrime. Akses yang tidak berlapis dan tidak bervariasi ini menyebabkan bisnis kecil sangat mudah diretas. Yang kedua adalah tes bagi hacker pemula. Sayangnya, terkadang tidak ada tujuan khusus bagi seorang hacker untuk meretas sebuah website atau membuat sebuah serangan cyber. Melalui keamanan yang tidak terlalu ketat, website bisnis kecil seringkali digunakan sebagai sebuah tes atau sebagai pengalaman perdana bagi seorang hacker pemula yang ingin menjadi hacker profesional. Ketiga, ketidakpedulian terhadap sistem keamanan. Dari semua faktor-faktor yang menyebabkan bisnis kecil mudah diserang oleh cybercrime adalah tidak menempatkan keamanan informasi sebagai faktor utama dan terpenting dalam kebutuhan IT. Hal ini pada akhirnya akan memicu hal-hal yang sangat memudahkan seorang hacker untuk menyerang bisnis kecil. Yang keempat, budaya bring your own device. Yang keempat, budaya bring your own device. Membawa peralatan kerja seperti laptop sendiri memang menjadi hal yang lumrah dalam bisnis skala kecil. Hal ini dikarenakan terkait dengan penghematan anggaran pengadaan barang dan efisiensi. Namun, hal ini justru membawa dampak negatif terkait keamanan informasi perusahaan tersebut. Serangan cyber bisa saja terjadi tidak hanya pada pihak eksternal, namun juga dari pihak internal, atau berasal dari karyawan suatu perusahaan itu sendiri. Budaya BIOT ini mengakibatkan tidak adanya kontrol atau standarisasi bagi perusahaan dalam menjaga sistem informasinya dan sangat memudahkan serangan cybercrime masuk. 2. Dalam kasus Indonesia banyak perlu penanganan yang tepat untuk mencegah cybercrime terjadi pada pribadi. Bagaimana solusinya? Untuk permasalahan pertama dan kedua, solusi pencegahan serangan cybercrime bisa berupa selalu gunakan security software yang up to date, membuat password yang kuat, instalasi software antivirus, membuat backup data, serta konsultasi keamanan untuk menentukan seberapa amannya bisnis Anda. Untuk kasus ketiga, dalam kasus di Indonesia, waspada penipuan teman gadungan di WhatsApp. Dalam kasus WhatsApp ini, para penipu itu akan berpura-pura menjadi salah seorang teman yang kita kenal dari pengguna yang menjadi sasaran. Penipu yang mengaku teman dekat ini awalnya akan berpura-pura ganti nomor, sok kenal, lalu memiliki tujuan akhir meminta kode verifikasi WhatsApp. Nah, kita tahu bahwa
Kode verifikasi ini merupakan sebuah aspek krusial di WhatsApp. Kamu biasanya akan menerima kode itu ketika mendaftar di WhatsApp. Kode ini sendiri bertugas menverifikasi pengguna nomor telepon selaku pemegang akun sah. Misalnya si penipu sudah memiliki kode verifikasi. Mereka dengan mudah mengambil alih akun WhatsApp tersebut dan kemudian berpura-pura menjadi pengguna yang asli untuk melakukan kejahatan. Ini yang bisa dikenal dengan akun hack atau bajak. Dengan modal akun bajakan di tangan, si penipu semakin sah mengaku teman dekat. Si penipu ini menggunakan akun yang dibajaknya untuk menyebarkan berita hoax, meminta transfer uang ataupun pulsa dengan jumlah besar. Selain itu, mereka juga dapat mengulangi modus serupa dalam meminta kode verifikasi untuk memperluas aksesnya. Bagaimana solusinya? Salah satu yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penipuan tersebut adalah jangan pernah kamu memberikan kode verifikasi WhatsApp ke orang lain. Juga tetap waspada jika kontakmu di WhatsApp yang meminta transfer uang atau pulsa. Tak ada salahnya mengkonfirmasi ulang permintaan tersebut, yakni dengan menelpon langsung orang yang bersangkutan. Dengan demikian, setidaknya kamu berusaha mengantisipasi agar tidak ikut menjadi korban modus penipuan mengaku teman dekat. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.